Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Meli Purwati, NIM 215231043, kelas PBS 1B, kelompok 6. Nama saya Fideina Nandapuan Ambawani, kelas PBS 1B, NIM 215231073 dari kelompok 6. Nama saya Nurul Aulia Maulida dari kelas 1B Perbankan Syariah NIM 215231064 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ais Lestari, NIM 215231076, kelas 1B Perbankan Syariah dari kelompok 6. Tugas Bahasa Indonesia mempromosikan suatu barang dari kelompok 6. Berikut ini penjelasan tentang mempromosikan suatu barang. Submateri pada pembahasan video kali ini mengenai pengertian promosi, fungsi promosi, tujuan promosi, media promosi, faktor-faktor yang mempengaruhi promosi, jenis promosi, bauran promosi, dan contoh promosi. Pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Fungsi promosi 1. Informi atau memberikan informasi. Promosi adalah cara perusahaan untuk memperkenalkan produk pada para konsumen. 2. Persuadi atau membujuk. Sebuah promosi biasanya akan membujuk para calon konsumen agar mau mencoba produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. 3. Reminding atau mengingatkan. Dengan adanya sebuah promosi, para konsumen akan tetap ingat dengan merek suatu perusahaan. 4. Adding value atau menambah nilai. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang mereka jual agar terlihat lebih bagus, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari barang jenis yang dijual perusahaan lain. 5. Assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Dengan adanya sebuah promosi, bagian penjualan tak perlu lagi bersusah payah untuk menghabiskan banyak waktu untuk dapat menjelaskan keunggulan dari suatu produk yang mereka jual. Tujuan promosi. 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan atau profit atau laba. 3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. 5. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. 6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 7. Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Jenis promosi 1. Promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara tertentu atau event khusus yang diadakan di suatu tempat, seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan jenis promosi secara fisik adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Mereka dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut. Kekurangan cara promosi secara fisik adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen, karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu, seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya. 2. Promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklam atau papan billboard. Kelebihan jenis
promosi melalui media tradisional adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik. Karena jangkauan media yang memang cukup luas, kekurangan cara promosi melalui media tradisional adalah membutuhkan biaya yang sangat besar karena melibatkan media-media seperti televisi, penyediaan papan billboard, dan lain sebagainya. 3. Promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya, berpromosi dengan media digital adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi. 1. Jenis produk. Produk-produk industrial lebih membutuhkan kedekatan personal. Sementara itu, produk-produk konsumsi biasanya membutuhkan lebih banyak iklan. 2. Infrastruktur dan sumber daya perusahaan. Masing-masing metode promosi membutuhkan biaya dan upaya yang berbeda. Perusahaan mungkin membelanjakan lebih banyak uang untuk iklan jika dana mencukupi. 3. Siklus hidup produk. Misalnya, selama tahap pendahuluan, perusahaan mengadopsi periklanan intensif dan penjualan pribadi untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi, di antaranya adalah infrastruktur distribusi. Jika menjual produk langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara, maka perusahaan akan mengandalkan personal selling. Kemudian ukuran pasar. Jika perusahaan menargetkan pelanggan yang lebih spesifik, penjualan langsung saja sudah cukup. Tapi jika menargetkan pasar massal dengan ukuran pasar yang lebih besar, iklan adalah alat promosinya. Dan yang terakhir, strategi penetapan harga. Produk premium seperti iPhone kurang mengandalkan iklan media massa. Perusahaan biasanya akan lebih menyukai pendekatan promosi yang lebih intim seperti penjualan pribadi. Media promosi. Biasanya promosi memerlukan media seperti melalui email, melalui SMS, melalui pembicaraan, melalui iklan, ataupun melalui media sosial. Bauran promosi. Berikut adalah jenis-jenis dari bauran promosi. Di antaranya, 1. Periklanan atau advertising. Periklanan merupakan salah satu dari sebuah kegiatan variasi promosi yang digunakan untuk dapat mengkombinasikan berbagai barang atau jasanya dengan para pembeli dan masyarakat yang ditargetkan. Tujuan periklanan ini adalah meningkatkan penjualan dengan menyampaikan sebuah informasi tentang barang atau jasa. Kedua, penjualan tatap muka atau personal selling. Penjualan tatap muka yaitu interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli melalui lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli. Penjualan tatap muka ini bertujuan untuk menciptakan penjualan. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah kumpulan alat-alat intensif yang beragam dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa menjadi lebih cepat. Tujuan promosi penjualan ini untuk dapat meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dapat dilakukan melalui diskon, kontes, kupon, atau sampel produk. Berikut adalah contoh promosi. Assalamualaikum. Halo guys. Kalian bingung mau cari kado buat temen, sahabat, atau pacar kalian? Adore Hampers solusinya. Nah ini nih solusi buat kalian. Kalian bisa banget kasih mereka hampers. Isi hampersnya kalian bisa request loh. Selain itu, kalian juga bisa banget kasih mereka bucket snack dengan berbagai macam snack yang kalian bisa request. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa banget cek di Instagramnya @adore_hampers atau kalian juga bisa tanya-tanya langsung melalui WhatsApp dengan nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah.
Terima kasih telah melihat video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.